Ada tanda saling berkebalikan atau berlawanan jika kita membandingkan terjadi keriuhan politik antara anggota Partai Oligarki plus Gerindra dengan Koalisi Persatuan untuk Perubahan atau KPP akhir-akhir ini. Partai Oligarki tengah riuh di antara para elit politiknya sendiri, terutama para ketum partai setelah bola pingpong putra mahkota Ganjar Pranowo akhirnya bermuara kembali ke sarangnya di PDIP. Kita percaya seperti yang disampaikan oleh Andre tadi bahwa negara ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok lah. Kita mau mengajak semuanya untuk bersama-sama jalan membangun bangsa ini, bekerja sama. Kita lebih suka istilah bekerja sama ya dibandingkan koalisi untuk mendapatkan Indonesia yang jauh lebih baik. Artinya bahwa kita membuka diri kok buat siapapun. Tapi kalau dioyok-oyok harus hari ini, harus sekarang, ya nggak bisa dong. Kalau kemudian kita bekerja sama tapi nggak bicara yang lain-lain atau harus punya capres ya, harus ini segala macam. Oke. Bagaimanapun juga begini loh Mbak, pernyataan Ketua Umum kita sudah sangat jelas. Calon Presiden kader PD Perjuangan. Di luar itu kita bisa bernegosiasi, bicara dan sebagainya. Nah kalau kemudian itu menghambat bareng sama Gerindra ya nggak apa-apa juga gitu loh. Siap juga berseberangan ya? Bukan siap berseberangan, begini loh. Oke, baik. Memang Erlangga baru sekali jadi calon presiden. Prabowo sudah berkali-kali. Kalaupun misalnya nggak ada jaminan sampai nanti pada saat hari H kita daftarkan, itu baru ada jaminan bahwa kita bersama-sama. Artinya apa? Yang disatukan hari ini adalah semangat dan ide tadi. Ide, gagasan, konsep. Toh juga pada akhirnya, kalaupun nanti di antara kita misalnya ada yang berbeda, yang terpenting kita sama dulu bahwa yang mau kita dorong ini adalah ide, konseptual, dan ada hal yang penting apa? Bagaimana caranya kita melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh pemerintahan hari ini. Itu semangatnya loh. Terus apakah nanti misalnya kalau kita beda dengan Demokrat, kita beda dengan Gerindra, kita beda dengan PDIP, kiamat? Enggak. Emang ada jaminan juga ke depan Demokrat nggak bareng sama kita? Memilih capres dan memilih cawapres itu bisa jadi bukan faktor pemersatu, justru faktor pemecah gitu ya. Nah, tapi ada satu catatannya, kalau koalisi besar itu jadi, tampaknya mereka bisa bersatu, tampaknya nih ya, untuk capres, sepanjang elektabilitas Pak Prabowo tetap tinggi, satu. Tapi mungkin mereka akan sangat alot kalau menentukan cawapres. Artinya, koalisi besar itu memerlukan apa yang disebut dengan deal maker atau deadlock breaker. Jadi kalau ada deadlock, ada yang nge-break, ada yang memecahkan, atau kalau kesepakatan sulit dibentuk, ada yang membantu membuat kesepakatan itu. Which is deal maker. Nah itulah yang akan diperankan oleh Pak Jokowi menurut saya. Karena semua partai ini kan mau dengar semua Pak Jokowi. Pak Prabowo mengatakan kita tim Jokowi. Pak Zulhas mengatakan orkestra Panglima tertinggi. Panglimanya Pak Jokowi. Ya. Jadi secara politik, ini bukan secara secara koalisi pilpresnya, Pak Jokowi itu kayak pemimpin koalisi di sini. Karena dia nanti dialah yang akan berperan seperti itu. Dalam konteks itu maka koalisi besar itu bisa bertahan sepanjang Pak Jokowi mampu memerankan itu. Tapi kalau PDIP bergabung, dia jadi lebih rumit. Ya. Kenapa? Pertama, apakah akan ada dua tim Mega sama tim Jokowi? Lantas bagaimana nasib koalisi besar yang dianggotai KKIR dan KIB yang semula digadang-gadang oleh Jokowi? Ternyata oleh tim ahli The Real Kingmaker itu semua political roundtable Jokowi diperuntukkan dalam kerangka mewujudkan energi daya dorong dan daya guna lebih besar lagi sebagai upaya membangun dan memantapkan 3 strategi meraih pemenangan. Bagaimana mungkin seorang pemimpin ya, dengan lugasnya mengatakan, saya suka, saya nonton kok, saya suka. Salah saya di mana? Ya salah Anda sebagai pemimpin yang akan diikuti oleh warga. Itu salahnya. Maka dengan statement Anda seperti itu, nanti rakyat bilang, ya udah kita juga nonton aja. Kenapa? Nah pimpinan saya aja nggak ada masalah kok. Jadi tidak ada sedikit pun ciri-ciri atau karakteristik dari seorang Ganjar Pranowo yang menunjukkan dia seorang yang religius. Padahal dunia hari ini sangat betul-betul membutuhkan pemimpin yang religius, tentu nasionalis juga ya. Kenapa?
Ini serangan luar biasa. Prabowo diberi harapan palsu oleh PDIP lewat Jokowi dan Megawati. Tentu kekecewaan semakin menjadi, tapi apa daya. Lagi dan lagi. Jadi kalau bicara perjanjian yang ini berarti kan 2 kali ini. 2 kali di PHP-in. Padahal Prabowo sudah muji-muji Jokowi tuh berkali-kali ya. Kompas.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengklaim dirinya sering dibohongi dan dikhianati selama terjun ke dunia politik. Prabowo boleh aja kecewa, tapi Prabowo menegaskan dirinya tidak akan menjadi pembohong ataupun pengkhianat. Kata terakhir yang dipertanyakan emak-emak ya, dan tentu puluhan juta rakyat juga. Bukan pengkhianat. Terus itu gimana itu? Sebenarnya pendukungnya lebih kecewa lagi saat ditinggalkan dan dibohongi begitu saja oleh Prabowo. Para pendukung telah terbuai oleh kata-kata timbul dan tenggelam bersama rakyat. Tapi kenyataannya kan berbeda. Memang sulit memperbaiki luka hati. Kemarin Amin Rais ketika bikin partai kemudian mengundang Anies tapi juga ingin mendukung Prabowo. Ini Noel juga sama. Kemarin datangnya ke kantor Nasdem tapi dukungnya Prabowo. Ini agak mirip. Jadi mungkin narasi itu yang akan disampaikan oleh Noel. Ganjar diasumsikan sebagai orang yang tidak punya gagasan. Seakan-akan orang yang lain itu punya gagasan. Ganjar itu diasumsikan sebagai orang yang ya hanya asik lah di media sosial, seakan-akan yang lain itu tidak menggunakan media sosial. Kan itu yang sebenarnya menimbulkan luka. Saya tahu persis teman-teman PDIP secara umum itu tidak pernah memberikan statement dukungan secara terbuka kepada Ganjar. Tapi ketika Ganjar dikritik sebagai kader PDIP bukan sebagai kandidat capres, banyak yang bereaksi. Bang Deddy ini baru sekarang saya melihat pembelaannya ke Ganjar. Sebelumnya belum ada tuh. Misalnya waktu pertama dia muncul juga maksudnya terkait pernyataan yang lain. Betul, Soal pencapresan. Tapi ketika Noel bicara Ganjar nggak punya gagasan, hanya aksi di medsos, semua bereaksi. Karena ini menyangkut harkat dan martabat kader PDIP ya. Itulah yang saya sebut bahwa nggak ada persoalan Noel kemanapun ya. Makanya ini yang kemudian membuat begitu banyak ganjaris-ganjaris, termasuk ganjaris Spartan. Kemudian Noel juga bersetegang dengan kelompok teman-teman Cokro TV. Ini bagian dari tawuran opini secara umum betapa kalau mau pindah-pindah saja, tapi jangan saling tunjuk dan membuka aib kepada publik soal siapa. Kan itu yang dianggap akhlak berkawan itu. Nah, yang kedua, Cak, ini menarik menurut saya. Nah, membaca relawan Jokowi itu kan sederhana sebenarnya. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Putih kata Jokowi, putih kata relawan. Saya menduga jangan-jangan Noel juga komunikasi dengan istana untuk mendukung Prabowo ini. Karena Noel ini nggak mungkin berani tuh dukung Anies Baswedan misalnya yang dianggap sebagai perubahan-perubahan yang penuh gagasan itu konon. Nah, kalau itu yang terjadi Noel, kita tunggu tuh. Betul-betul kalau tidak ada kaitannya dengan Jokowi lagi. Keriuhan itu terjadi jelas semakin menegaskan bahwa ada the real kingmaker yang telah membuat keputusan menyudahi betapa sangat kesulitan dan kebingungan. Padahal PDIP adalah partai pemenang pemilu 2019 dan sudah otomatis free kuota PT 20% tetapi seolah terpenjara. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo, seorang petugas partai menjabat presiden yang masih berdaya dengan segala kekuasaannya.